Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyshonika, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap 296 kasus penyakit masyarakat dalam operasi Pekan Candi 2026 yang digelar selama 20 hari. Suasana hangat terasa dalam kegiatan buka puasa bersama Kapolda Jawa Barat bersama dengan komunitas kelompok penyanyi jalanan Kota Bandung. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaksanakan safari Ramadan di Mapolda Jawa Timur Kota Surabaya. Pemirsa, Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap 296 kasus penyakit masyarakat dalam operasi Pekan Candi 2026 yang digelar selama 20 hari, mulai 17 Februari hingga 8 Maret 2026. Capaian ini disampaikan langsung oleh Kapolres Purbalingga, AKBP Anita Indah dalam kegiatan pemusnahan barang bukti minuman keras di halaman Satpas Purbalingga. Polres Purbalingga menggelar apel gelar pasukan Operasi Ketupat Candi 2026 sebagai bentuk kesiapan pengamanan Idul Fitri. Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan kendaraan dinas serta rilis pemusnahan barang bukti hasil Operasi Pekan Candi 2026. Dari ratusan kasus tersebut, premanisme mendominasi dengan 148 kasus. Disusul minuman keras 95 kasus, asusila 23 kasus, serta petasan 22 kasus. Selain itu terdapat pula kasus narkoba, judi online, dan judi konvensional yang turut diungkap selama operasi berlangsung. Berdasarkan capaian tersebut, Polres Purbalingga menempati peringkat ke-7 dari 35 Polres di Jawa Tengah dalam jumlah pengungkapan kasus. Hal ini menunjukkan komitmen aparat kepolisian dalam memberantas penyakit masyarakat secara konsisten. Dalam kegiatan tersebut turut hadir jajaran Forkopimda yang juga mengikuti pemusnahan barang bukti secara simbolis. Sebanyak 2.770 botol minuman keras dan 76 liter miras tradisional dimusnahkan sebagai hasil dari operasi Pekan Candi 2026. Dari Humas Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat saat arus mudik dan perayaan Idul Fitri, Polres Purworejo menggelar apel gelar pasukan Operasi Ketupat Candi 2026. Usai apel, jajaran Forkopimda juga melaksanakan pemusnahan ribuan botol minuman keras. Berikut informasinya untuk Anda. Polres Purworejo menggelar apel gelar pasukan Operasi Ketupat Candi 2026 di depan kantor Setda Kabupaten Purworejo pada Kamis 12 Maret 2026. Kegiatan ini menandai dimulainya operasi pengamanan arus mudik dan perayaan Idul Fitri. Operasi Ketupat Candi 2026 akan berlangsung selama 13 hari dengan melibatkan 456 personil kepolisian yang didukung instansi terkait. Usai apel, jajaran Forkopimda melaksanakan pemusnahan 4.416 botol minuman keras. Hasil operasi pekat sebagai langkah tegas menjaga kondusivitas selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Dari Humas Polres Purworejo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, polisi terus menelusuri pelaku penyiraman cairan berbahaya terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Dalam proses penyelidikan, tim gabungan kepolisian menganalisis puluhan rekaman CCTV untuk melacak pergerakan para terduga pelaku.
Tim gabungan kepolisian terus mendalami kasus penyiraman cairan berbahaya yang menimpa aktivis kontras Andri Yunus di Jakarta Pusat. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menyebut penyidik telah menganalisis rekaman dari 86 titik kamera pengawas atau CCTV yang tersebar di sejumlah wilayah Jakarta. Rekaman tersebut berasal dari sistem tilang elektronik atau ETLE, CCTV milik pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, serta kamera pengawas milik warga dan perkantoran. Secara keseluruhan, penyidik meneliti lebih dari 2.000 potongan video dengan total durasi lebih dari 10.000 menit rekaman. Dari analisa CCTV, para pelaku diduga sudah mengikuti pergerakan korban. Para pelaku diduga berangkat dari wilayah Jakarta Selatan, kemudian bergerak menuju kawasan Gambir dan Tugu Tani. Sebelum melancarkan aksinya, para pelaku diduga menunggu korban di sekitaran SPBU Cikini saat mengisi bahan bakar. Dimulai dari pergerakan para pelaku ini dari wilayah Jakarta Selatan menuju titik kumpul awal di Jalan Merdeka Timur atau sekitar depan stasiun Gambir. Kemudian sore hari dari depan stasiun Gambir tersebut di Jalan Merdeka Timur, terduga pelaku menelusuri Jalan Insinyur Haji Juanda. Ini kami sampaikan berdasarkan hasil temuan analisa CCTV ya rekan-rekan sekalian. Kemudian dari Jalan Insinyur Haji Juanda, para pelaku menuju Jalan Medan Merdeka Barat. Dari Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya menuju kawasan Tugu Tani. Kemudian dari Tugu Tani, selanjutnya berputar dulu menuju Jalan Medan Merdeka Timur, dan selanjutnya menuju YLBHI. Setelah sebelumnya menuju SPBU Cikini Raya. Kan sekalian, ini sudah mulai para pelaku ini mengikuti korban ketika korban selesai acara di YLBHI. Setelah penyerangan, para pelaku melarikan diri menggunakan 2 sepeda motor dan berpencar menuju beberapa arah. Polisi menyebut para terduga pelaku sempat terdeteksi melarikan diri ke wilayah Jakarta Selatan hingga ke arah Bogor. Hingga kini penyidik masih terus menganalisa rekaman CCTV dan barang bukti digital untuk mengidentifikasi serta menangkap para pelaku penyerangan tersebut. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir CC, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di gerbang tol Cikatama, Jawa Barat. Ya, pemirsa, sore hari ini di sekitaran kawasan gerbang tol Cikampek Utama 1, di mana tepatnya di kilometer 70 kondisi arus lalu lintas yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa sendiri sudah terpantau adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, di mana sudah terjadi perlambatan kecepatan kendaraan yang mulai didominasi oleh kendaraan pribadi tetapi juga kendaraan umum. Perlu kami informasikan bagi para pengendara yang akan melintasi tol Cikampek untuk tetap mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang berada di lapangan, serta diinformasikan juga bahwa pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 sore nanti akan diberlangsungkannya sistem one way dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 263 menuju arah Jawa. Untuk itu bagi para pengendara yang nantinya akan melintasi kawasan ini untuk mengupdate terus informasi-informasi terkait arus lalu lintas demi membantu perjalanan Anda. Dan hingga saat ini selain didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi, terlihat juga kendaraan-kendaraan umum seperti bus pariwisata mulai melintasi dan memadati kawasan tol dari arah Jakarta yang nantinya akan keluar menuju arah Jawa sendiri. Dan perlu kami ingatkan kembali bagi para pengendara yang akan menikmati libur panjang menjelang Idul Fitri nanti ataupun yang akan menikmati perjalanan mudik Anda agar selalu menyiapkan e-tol yang cukup dan juga pastikan bahwa
bensin ataupun bahan bakar yang Anda gunakan memenuhi untuk membantu perjalanan Anda selamat sampai di tujuan. Dan juga sebelum bepergian, pemirsa, kami ingatkan untuk selalu mengecek kondisi fisik kendaraan Anda dan pastikan juga bahwa kondisi fisik pengemudi maupun penumpang dalam keadaan sehat. Dan sampai dengan sore hari ini, pemberlakuan atau pembersihan jalur dari arah sebaliknya sudah mulai diberhentikan dikarenakan memang seperti tadi saya sampaikan akan diberlakukannya one way dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa. Kembali lagi diingatkan dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 263 nanti. Dan untuk itu bagi para pengendara yang nantinya melintasi kawasan ini, kami himbau untuk mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang berada di lapangan demi membantu perjalanan Anda. Mudik aman, keluarga bahagia. Semoga perjalanan Anda selamat sampai di tujuan. Dan bagi para pengendara yang ingin mengupdate informasi arus lalu lintas, menemani aktivitas Anda atau menemani perjalanan mudik Anda, pemirsa juga dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun dapat juga menghubungi WA center kami di 0858 7150669 serta Anda dapat mengunjungi Instagram kami di korlantaspolri.ntmc. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami bagikan sore hari ini. Semoga bermanfaat menemani perjalanan Anda. Tetap hati-hati dan patuhi rambu lalu lintas. Selamat sampai di tujuan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.